Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang ulun muliakan, terima kasih ulun sampaikan kepada pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ibtanim khamsan qabla khamsin." Gunakan 5 macam kesempatan baik sebelum datang 5 macam penghalangnya. Yang pertama, syababaka qabla haramika. Kata Nabi, gunakan akan masa mudamu sebelum datang masa tua. Karena setiap kita pasti dihadapkan dengan masa tua, kecuali mati anu. Kalau umur panjang mesti berhadapan dengan masa tua. Penyakit yang tidak dapat diobati adalah penyakit tua. Mau kemana kita berobat, kulitnya tetap tua. Anak ke Malaysia kah, anak ke Pinang kah, anak ke Singapura kah, bos 6 bulan di sana boleh ke berbagai makin tua. Apalagi duit habis kelihatan Tuhannya. Maka kalau kita ini sudah Tuhan, Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asal kejadian. Asal kejadian kita ini telinga kada pati mendengar. Aina amun sudah tua mulai kada pati mendengar. Orang kahulu inya kehilir. Orang berunding ada ke rumah RT, sakannya pesan sate. Oh ya, nam duduk makan kane kada ya ulun belum mengantuk jin guringan. Orang boleh makan dikira guringan. Orang kalau sudah telinga kada pati mendengar lagi, berbulik asal. Asal kita kada pati mendengar. Asal kita ni kada pati jelas penglihatan. Karena amun sudah tua mulai kada pati jelas. Dulu lebihan ni kada sijit-sijit. Ni ai cucuk nanti amun tai. Oh, sijit. Ni pangning pinatulah kada sijit. Ni cucuk piano di Tanjung ni ai aja pulang kasihan. Ada cucuk yang mama tiko agak wakal lah sedikit. Apabila duit 100.000 tu ditancinginya, oh ni amun ini pinandu lah. Amun gitu aku pinandu lagi. Mau ada pinandu lagi di duit, ya ada. Terus ada maka saya episode nak berdiri lagi. Bertingkau kami ada pengajian kami tua orangnya. Nang laki 76 umurnya, yang bini 70 berapa itu. Tapi baik kering lagi bini ini marasnya. Nang laki bertingkau, nang bini berkisut. Ini anak kabar di masa lalu. Nah, sudah Tuhan itu kita berkisut, berjalan bertingkau, berjalan berpikirun ke dinding. Kayaknya sudah Tuhan mulai ikut ke dinding. Kita lagi ke kanan, kada bergigi. Namun sudah Tuhan merasai kada bergigi. Cuma ada perbedaan. Lagi ke kanan kada bergigi, ada orang berebut menyium. Tuhan kada
waktu duha sia-sia. Tapi kalau kita banyak beramal di masa muda, karena duha ibarat pisang masak. Makin masak pisang makin banyak beri-beri buruk. Makin masak makin banyak, makin buruk makin banyak. Kenapa? Karenanya pisang ada manfaatnya. Nah, kalau kita lagi beribadah, kayaknya di masa duha nyaman kita. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Ujar Nabi, gunakan masa sehat sebelum datang masa sakit. Penyakit datang kada diundang, hilang pengalihan. Mendatang kayak kalimpanan, hilangnya ngalih. Apalagi di akhir zaman ini, penyakit mudah datang. Kadang kita belum doa, penyakit sudah tumpang tindih. Dokter aja bingung mana mau obati. Yang mana diobati orang ini? Obati reumatik karena asam urat. Obati asam urat naik tensi. Obati tensi karena jantung. Nah, obati baik-baik duitnya kan mayu. Akhir zaman penyakit tumpang tindih. Maka itu kita ini harus menggunakan kesempatan. Kenapa sekarang akhir zaman maka belum duha penyakit sudah tumpang tindih? Karena memang sudah janji akhir zaman yang berkah berkurang. Artinya kata Nabi ada 4 nang lakas berkurang. Pertama, berkah hidup diambil Allah keberkahannya, sehingga hidup ini makanan yang tidak dapat berakah. Makan ini salah, makan itu salah. Kebanyakan makan daging tensi naik. Kebanyakan makan udang bersapit kolesterol. Kebanyakan makan rokok beliau asam urat. Kebanyakan makan di rumah orang sering. Makan di rumah orang kalau dia nampak banget model. Jadi akhir zaman orang berhari berakah hidupnya. Tapuannya kait-kait kita nang Tuhan. Berhari nang apa aja nyaman dimakan. Wah, ini kekanakan kita memilih. Kita semalam lagi kekanakan lauk iwak asin dan hanya hapak tuh makan nasi. Habis iwaknya kepalanya itu dipical nasi. Apalagi ke rumah sakit karena umurnya berakah. Tapi dari situ ada juga orang umur 70 tahun ceramah di wadah kami di Tungkal. Ada jadi banyak orang umur 70 tahun jadi juga isi penyakit. Ditakuni dokter ada lebih isi penyakit nih pada aja. Tensi pang ni baik-baik je, jantung pang ni normal lagi je sini. Umat ini dia itu hanya masih sihat pian apa amalan, jangan diperiksa di sini. Hari periksa pada tumpang tindih juga. Orang berhari umur 70 tahun garing bawa menambah ke kabun keluar keringat kulit sigar. Demi ini umur 70 tahun garing bawa nafas ke kabun ada kulit lagi masih di tengah kabun sudah. Kenapa? Karena berkah berkurang. Yang kedua, nang lakas diambil Allah sifat malu. Maka akhir zaman ini malu sudah berkurang. Anak memakai pakaian yang kada menutup aurat kada pati malu juga kulitannya. Kita boleh melihat nang apa namanya nang celana dipakai anak muda anak mudi ini nang dipasang di patung dibuat patung nang toko-toko perhatikanlah pinggangnya bukan sampai ke pinggang tersangkut di perbatasan di antara Banjarmasin dengan Palangkaraya, tersangkut di Kuala Kapuas, duduk di depan ulun ujung Silawar asli kelihatan Kuala Kapuas. Awak di belakang anak meti berdosa pada nanti kalau kau isok pada delik. Apalagi ini ulun kadang transitnya lawas. InsyaAllah ulun 13 Oktober doakan ulun nak pulih ke Kuala Tunggal. Itu dilihat transitnya itu sudah terkikit ulun pesawat batik itu 6 jam ke 5 jam ke transitnya. Jadi lawas transit itu kadang ulun mengantuk di bandara atau duduk bersandar tak kalah ulun tergulingan sekali tabun kilang mata mencigir betis begini di hadapan ulun. Maka betisnya kayak apa batang pisang naknya tak kuya
di antara guring dan tidur namanya guring ayam. Kalau kita buka ada Siti Hawa di hadapan. Nah ini ulun nih, kalau kita buka ada bibinya mencigir di depan ulun. Cuman ulun tanda tanya, orang ini bersilawar ke berindai ropa karena lingai kan dia lalu pendidiknya. Ulun angkat pandangan sampai ke itu, ulun dapat jawaban apa berindai ropa apa bersilawar. Ulun angkat lagi paling dua jari awan kuring hanya dapat jawaban. Rupanya bersilawar handap sidin. Ulun nanti belakang anak media dosa kenal mana ada di barangnya bagus banget. Akhir zaman ada sopan lagi orang. Mesti kata sesopan saling ini paham paling lingkungan. Kata Nabi akhir zaman sifat malu berkurang. Yang ketiga amanah berkurang. Anak itu amanah. Tapi kadang-kadang kita menjaga anak lebih penting jauhian daripada anak. Hanya sebulan anak lahir, mamanya sudah sibuk dengan pekerjaan, anak ditinggal oleh orang, cari perawat namanya bisuster ya, bisister. Nah, tukang ingon, awak pulang jam 6 pagi karena macet jalan, anak belum bangun. Ada sawat menimang anak, ini perlu perhatian kita orang tua. Karena guling jam 6 macet jam 7 sampai ke rumah, anak guling pulang. Ada terkumpul anak haloi dari umur sebulan sampai umur setahun 2 tahun kenal di tangan orang. Pada itu amanah. Kayak penting mencari duit daripada menjaga anak. Amun kita ada dapat duit, ada dipertanyakan di akhirat. Tapi kalau anak tersalah pendidikannya, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Anak itu amunnya lagi halus, ini hiburan untuk kita sekaligus amanah. Kan memberi kekanakan kan kecapilan kesana kesini kami. Nah, mungkin kekanakan di rumah buai. Kemudian amanah. Apabila kita salah mendidik lagi halus, kayaknya bila ganak berbahaya. Makanya kita jangan kasar buat anak. Pada awak guru aja mau pada kasar, ada menurutlah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beriman anak pada kasar, baik anak sidin Sayyidah Fatimah idaman surga, ada dah kasar ini. Oh beriman cucu menjadi kasar, oh pada dikarasi setahandapnya lah. Sayyidah Hasan dan Husain awan Nabi rahasia beliau sujud akhir jadi imam. Nabi lambat bangun. Ya sahabat kenapa lambat? Nabi ini maka lambat banget bangkit. Ada yang baca singkong maintai, ada juga baca mana tahu kenapa lambat. Salamnya Sayyidina Hasan dan Husain naik di belakang Nabi. Ada mau Nabi mengikut kita kan sebaik yang anak main pada mereka mengikut juga antara berbalik belakang dengan Rasulullah cara mendidik kayak apa. Namun kita biasa kasar anak anak sakit gigi. Atau ya banyak sakit gigi lagi lah, makan lagi, makan lagi, kurang nih pakai nih sebungkus makan malam-malam bersisikan anak menangis di gelawang keguringan bersandar takutan abahnya, bangga abahnya ditakuti anak, padahal anak mentalnya tertekan. Lalu terbiasalah kepada anak meniwas, jadi sedikit meniwas, sedikit menyalahkan sampai ke Tuhan. Aina bila kita Tuhan anak dewasa, anak pulang meragu kita. Tadi kita meraguinya lagi ke kanan. Begitu kita Tuhan, ia meragu kita. Kayak apa kita meraguinya lagi ke kanan? Kayak itu kita aja meragu kita waktu Tuhan. Melihat kita mengusur ke betis berbagian, kenapa cobaannya? Bangkak betis kenapa toh? Jatuh di sini. Asal kurang nih abad nih, lempok aja. Abah ni mesti di orang Arab makan rokok peninju ni. Kata dia, aku makan kacang boleh sama ini bahaya. Malam-malam makan kacang, satu peristiwa sekali gitu. Peninju dimakan. Nah, ini namun bangkak siapa harapku. Bukan abah yang dia bahaya. Ulun masih pegawai, abah pulang macam-macam. Pepantang, pantuk pantau diri. Aja dia dibelasnya kalau hukum karma berlaku. Ini bukan hukum karma, dari hukum Allah ya. Kenapa? Ya Nabi didik anak dengan baik.
Addiku auladakum ala salah serisan. Nabi menyuruh supaya anaknya mencintai Rasulullah, berakhlak seperti Rasulullah, mencintai para habaib, para aulia, karena itu penyambung Rasulullah, dan selalu membaca Al-Quran. Jadi mulutnya dikadang kasar. Makanya kalau Nabi di rumah mendidik anak, iza tahaddasa tabassama. Nabi kalau bercerita tersenyum. Iza takallama paka'an nama dulu yasqutu min zalikal kalam. Nabi kalau bercakap bagaikan mutiara di rumah tangga. Makanya tidak kasar. Nah, anak itu amanah. Kemudian yang keempat yang lantas diambil Allah sifat adil. Orang berhari adil. Mama kami itu adil dan bang. Amun hendak makan, nasi itu dikaukakan sepiring-sepiring. Ada boleh bertambah, karena tambahnya dia susah kayak Pak. Anak memasak hutang, anak beres, anak abah penjualan belum boleh hutang. Sadih kami lagi hidup lagi di kampung, karena datuk kami ini asalnya di Berbai, ngarannya Haji Mukni, ulun mencari tahu di mana tampaknya ada tahu juga pemerintahan, karena datuk ke merantau dan ke sana, ini lahir di sana. Abah kami lahir di sana, ulun lahir di sana. Ada tetamu, ayo pada tetamu. Amun nang dari zaman Tuhan sudah. Jadi kada berduit, ada di sana kada berduit, kada kawa boleh berbaik. Maka di sana banyak banjir sasat. Kenapa sasat? Kada tetamu lagi cari kampung. Sasat ngarannya. Ada anak mencucu di sana. Jadi banyak anak. Mama kami ini sempat ingat 15 orang. Nah hidup lepas. Mama singkong juga. Orang berharikan kebanyakan anak. Ikan belandi, ikan belanak masak wadi. Banyak anak, banyak rezeki. Kemudian ini ikan belanak masak kuning. Banyak anak, awak paning. Ada paning, anak-anak aja menurut. Jadi makan piring dibagi nasi dan kainan iwak asin tu diribit sedikit seorang. Kainan yang mana terbanyak diribitin pulang pindah ke sebelah. Sudah rata 8 piring ni, hanya makanan kami. Adil saja. Kita kadang-kadang akhir zaman ni kan dapat adil. Awan anak kada adil. Anak dua je bisi. Cuman si Iko ni sugih banget. Apa si Iko ni pintar banget. Mana pintar, mana bungas, mana pasian, mana memberi kepingin anak sekong ni. Nang sekong ni kesian, mana ada pasian, mana pembebel, mana ada bungas, rupa bayi sabut anda mana bulan. Dia memberi kepingin. Kadang-kadang kita kan adil perlakukan. Nang pintar ni apa aja kehendak dituruti. Nang bunga ni kada dihirati. Apabila datang orang yang pintar dipanggil, kasihan nanti. Datang anak pintar, saya nak bunga macam mana? Nampak sini juga aja saja. Ada anak seorang, ibu lakukan ke orang, ini anak pun alhamdulillah umur 7 tahun sudah khatam belajar Al-Quran. Ada sama abangnya ni je, sudah bunga lupa pada kayu uangnya. Anak jadi nama kakak pilih-pilih matanya. Padahal ini tu bunga, barangkali bukan salahnya. Salah kita orang Tuhan juga. Waktu bini berjianan kebanyakan mengambil duit kumpani. Beban dan calon ambil ke apa-apanya. Hari-harinya cucuknya, apa-apanya. Bukan salah tu, dia kita cucuk bang cucuk lain. Tapi kan hangus suara orang. Bini berjianan, kan jelas duit yang dimakan. Kalau kan jelas halal lagi belum tentu anak cerdas. Apalagi kita makan itu. Minta ampun dengan Allah. Bisi anak ini, aku rindu ya Allah. Kalau kita rindu anak, Allah rindu. Rindu Allah beridal walidain. Rindu Allah terletak rindu kedua Tuhan. Mungkin kita menyumpahi anak dengan itulah anak. Tapi minta maaflah. Kadang-kadang anak yang dibangga-banggakan di masa Tuhan mana di samping kita. Ketika kita memerlukan di masa Tuhan, malah anak nanggung yang merawat kita. Kenapa? Sebab karena orang pintarnya sekolah ke luar negeri dibiayai oleh pemerintah, dapat beasiswa sekolah negeri, luar negeri sekolahnya di sana tetamu berbini bungas, maka juga dapat beasiswa juga.
apabila anak orang sikong rumah berhendakan dikawinkan, maka abahnya sugi, abahnya itulah bos batu bara, bos intan, bos permata, bos berlian, bos amas, bos walid, bos nang sawit, bos pinang, bos nio, bos kopi. Tinggal menyambat ke debayar, masih jauh mahayal, masih mahayal, jangan tanggung mahayal, masih mahayal. Kira-kira anak orang itu dibawa berdiam di berberi, makasih pungannya orang dong. Orang fasilitasnya sangat luar biasa, anak kemana-mana pakai pesawat pribadi, awak motor yang bentuk-bentuk itu dibawa. Nah, kira-kira paling seminggu di berberi. Dan tambahnya makanya pakai pesawat jet pribadi, dijemputnya bawanya terapkan, seorang menyasai pakai motor ada nama. Dari kita seminggu dirawat di rumah sakit, siapa yang meragu? Anak yang pintar beda di luar negeri dia nang bunga dan meragu, nang memasangkan pampis, menggantikan pampis anak bunga tadi, nang menggantikan baju kita anak bunga tadi, nang menyuapi kita makan anak yang bunga, nang menginumi kita anak yang bunga, yang mengawal di rumah sakit anak yang bunga. Karena sebab anak kepada sekolah lagi. Masuk disimpin kali dari bawah, masuk senawiyah pada lulus, masuk pesantren 2 hari anda guru dan mau memacalan siapa nama ragu jago. Ininya di rumah menjadi kawitannya, bila kawitannya ke kapur, depan ke kapur, mengkatnya domestik di rumah, bertang kantong, nambati goreng, makan nyaman sedikit. Garing kita seminggu di rumah sakit, ini yang nungguin. Menyesal mamanya terpikir ini benar anak ulun sia-siakan. Ternyata yang ada ketika ulun menghajatkan guru buyan berjuata menangis melihat anak-anak aibahnya kenapa pian menangis. Aku pada menangis kata dia banyak mata kali kanan. Jadi anak bungol banget yang tahu kawitan menangis. Jangan kawitan ayu anak ayu kamjen boleh kalau bawa goreng nang cukup di rumah. Ikam di rumah sakit ini ada obat goreng kesian ikam pulang nenggari kulit kau semalaman barang kaina imbah itu sudah sigar mantap nyaman dan mengantuk lagi nyana siap pulang mana malam ni abah dokter lagi mengawasi apa ya anak aku bahaya dan aku mulik aku datang ke rumah sakit ini membawa abah aku pada mulik ke rumah kecuali membawa abah waktunya anak berkawitan. Kenapa? Sebab karena kalau abahnya di rumah sakit banyak orang datang bilang ada yang membawakan foto, ada yang membawakan sate, ada yang membawakan bakso. Lah abahnya gering, gak ada mau makan. Inyalah yang mengantuknya. Sudah sebagai abahnya setahun kada gering ngomong-ngomong, tapi lah ya nampaknya gering aja. Aku kawitan gering. Makanya kita nih harus adil. Jangan kada adil akhir zaman. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrika. Ujar Nabi gunakan masa berduit sebelum datang masa fakir. Kalau kita menggunakan masa berduit sebelum datang masa fakir, maka Allah tambah. Ibarat hidup sudah ada bayangan. Kalau kita ini sudah punya bayangan, bertambah berdekat dengan yang punya bayangan, bayangan bertambah mengejar kita. Kalau kita sudah ada rezeki, bertambah dekat dengan Allah, bertambah huyal dengan kepentingan agama, bertambah huyal juga Allah menambahi. Yang keempat, waghina wahayataka qabla mautika. Ujar Nabi gunakan masa hidup sebelum datang masa mati. Sehebat apapun kita, semewah apapun kita hidup, pasti pada akhirnya akan bertempat di tempat yang sempit adalah alam kubur. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, amalan di alam kubur supaya nyaman satu, jangan pagi memandirakan air kurang. Selesai. Jangan mengurus dapur orang, urus dapur orang. Jangan memandirakan keluarga orang, perhatikan keluarga seorang. Ampusakum wa ahlikum narar. Jangan membicarakan panah orang sementara awak kurang. Nanti pandirakan si anu panau.
awak 6 tahun berkurang. Padahal kan parah kurang pada Panau. Kalau Panau kan cuma merusak pemandangan. Kalau kurang kan sungguh mengganggu lingkungan. Apa kan terganggu? Baru kan dia pun banyu kawan habis paksa bentuk kapal dia banyu itu kan mengganggu lingkungan. Artinya apa? Nanti kita sampai itu Panau orang padahal awak kurang. Artinya yang mengerti orang sebenarnya kada lebih baik daripada yang disampaikan. Yang kedua, jangan hasad. Kita jangan dengki dengan orang. Rezeki kada pernah terpuruk, nasib kada pernah terpuruk, jodoh kada pernah terpuruk. Ulun ni sebelum menikah dengan bini ulun pernah ulun bertunangan dengan seseorang anak pengasuh pondok pesantren. Adanya baca pesantren mana? Kena ada YouTube ni takutnya. Yang banyak kubur ni je. 5 bulan ulun bertunangan. Sudah 5 bulan dipanggil ulun ke rumah oleh calon itu hak kiai tadi. Sekalinya malam dihadapkan dengan anaknya tu. Rupanya malam tu menyatakan putus. Ulun kira tadi anak melapaskan nikah karena dia 1 tahun. Sekalinya malah putus. Ya Allah, sedihnya ulun. Begitu kulit dia itu untuk kulit ulun karena kiai. Makanya tertumbuh lawang ulun. Hati-hati dulu dia rumahku gadang. Dan hati ulun bukan rumah pian kadang hatiku yang galau. Apa tidak galau? Orang segagah ulun diputuskan. Apa kata dunia? Orang bilang ulun mirip Afgan diputuskan. Tapi itu ada jodoh ulun. Sampai sudah lama ketemu dirangkap pula oleh kiai minta maaf ada orang ketiga. Rupanya ada orang ketiga masuk berita ulun ketakon dengan bibinya itu. Apa maka diputuskan? Menangisnya. Ulun kan bisa melihat wanita menangis karena yang begini. Dia akan terus terang apa masalah? Rupa ada yang ada tujuh pertunangan ulun, lalu ada yang menaruh. Itulah kasih orang gagal. Jika dia pampar, ada jodoh. Ibarat benang sudah putus, sulit mau disambung kembali. Tapi kata Sidin kita jangan putus hubungan. Nah, makanya setiap acara di pesantren Sidin selalu ulun yang ceramah. Berceramah makan di bawah rumah Sidin. Duduk bersama yang menyuruh hidangan ialah budak itu. Belum lagi makan hanya ulun sudah. Ya Allah, macam mana perasaan hati ini? Tapi kan masalah jangan sakit hati karena itu bukan jodoh ulun. Menjodoh ada yang bisa melarang. Nah, rezeki itu juga amun rezeki ulun ada kawa ada yang melarang. Amun kata rezeki kita ada kawa orang amun rezeki kita dihendaki kada tetap dapat. Ada kisah, kisah bila topik lagi kita nak sarapan dari malam lepas sampai kisah ulun tadi. Ada buahnya. Nuk kami sana, kami itu kan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsinya Jambi. Tata yang Tungkal ini Riau, 9 kabupatennya Pekanbaru, Ustaz Abdul Samad, ulun Pekan Jambi. Jadi Ustaz Abdul Samad utusan Pekanbaru, ulun utusan Jambi. Petata ini di bagian Riau ini NR 9 itu selalu ada buaya. Di sana tanah agak gambut, banyu agak tawar. Buaya banyak ulun dijemput ke perusahaan PTGin, dijemput pakai speedboat pribadi perusahaan, masuk ke dalam kanal 2,5 jam. Bisa diundang lagi ke sana. Ulun bilang kemarin sekali ini aja ada mau maksa akan luar bulan ke bapak. Jadi ke sana pulang insyaallah. Kaitan suakamnya malam pulang tuh macet bud karena tersangkut ilung kipasnya. Membikin kipas sokanya mencirit pada buaya tiga. Pulang kayak Allah ayam tuh gandalnya. Rupanya buaya ini kalau malam paling ning bercahaya matanya mencurung di ulun. Waduh ulun jangan sarik ulun anak ceramah. Ya begana itu. Sokanya begiluknya. Rupanya kami tindak kenapa Ustaz Afgan ada di sini. Buaya itu penasaran gitu ulun apalagi dia. Akhirnya begiluknya. Sakalnya kulitnya ulun minta sudahlah kulitnya jangan lewat parit lagi. Ulun pakai kendaraan yang lewat darat. Tapi buaya banyak harimau. Maju naik bawa buaya.
nggak ada langkanannya. Jadi buaya itu masuk ke sungai, perkampungan kan pasti gula orang di kampung tuh. Maka buaya ganas banget udah masuk. Icik kurang kada bergawar lagi, cak sambelnya. Habis kan aku baru ikut icik lagi. Jadi kata kepala desa ini harus mengundang orang menjaga. Itu kan buaya kan kada boleh dibunuh. Kalau kita membunuh buaya ada undang-undangnya, bermasalah kita. Kalau kita membunuh buaya bermasalah kita. Tapi kalau buaya membunuh kita mati ya. siapa yang dipanggil sampai ada masalah juga. Kalau kami sana buaya membunuh mulai laki orang ini dia subuh jam 4 sambalnya digoreng, timbal goreng, bubur, talangnya digoreng, ada terima bininya. Kalau kata bininya membuat kapuk janda, bini mau janda juga, ambilnya awam dapat tangkap karena jenazah ada di dalam parutnya maka boleh dibunuh. Kenapa ambil jenazah? Dibalah parutnya, akhirnya dua yang janda, ditabing sekong janda, dibendung sekong janda, ada janda. Kamu jauh juga kawannya. Jadi jika pada desa kada boleh dibunuh, peraturan itu, tapi boleh diusir. Karena mengada diusir orang kampung terganggu, ada di sampan lagi kan banyak lagi di perahu. Naik kalau tok di Ingawan, buaya ada di bawah. Jadi dipanggil punya kepala desa, tuh buaya di bawah. Siapa yang wanita jod? Bila wanita jod, kawang usirnya ke laut. Jadi kita tanam masyarakat. Marah ulun mengupah 5 juta. Orang jaga mendengar 5 juta, berdiri kan mahal 5 juta. Semangat lawan, dudukan di pinggir sungai tadi, meiti buaya tu. Soalnya buaya kan mencirip meiti juga. Ayo pinan dulu luas. Istilahnya je buaya turun amun wani. Tapi orang jaga kan malah petajun. Ambilnya buahnya, membakakannya, cak sambalnya. Orang jaga gila gini. Buatnya orang paras di sambarnya, apalagi lambau orang halwa ini habis dan sambarnya jaga juga disini, tapi nyawa dihitung juga. Bukan mata nyawa berkaya aja, cuma anak kulit malu. Bila boleh disuruh katakan, kan orang sekampungan, karena sudah tanggung jaga. Hari ini lagi kita tinggalnya kalau sudah dapat gelar jaga, anak upah sumpah, paksa mana di situ, dudukan, hubungan. Memikirkan hanya apa cara supaya duit gitu. Dikira orang memikirkan tajun. Soalnya pada lewas mencapau si kong tajun. Disambar buaya, bersilap sini, berkumpal. Alah buaya itu. Karena dicocok di mata. Rupanya pak buaya itu kalau dicocok di mata, dibuka. Amun pian tidak percaya, coba kan ada ini. Tapi keselamatan tanggung masing-masing. Saatnya mana naik ke tabing, begitu naik ke tabing bertepuk tangan orang banyak. Hebat, di kampung kita masih ada orang jaga. Sekali sarik sidin, maninya di sidin. Ayo dahulu di sidin. Biji orang banyak. Kepala desa yang ikuti duitnya, mananya sabar orang itu belum. Oh di sidin bukan duitnya, nang menjung aku tadi mana orangnya. Rupanya tajam di orang. Tapi negara aja kita dapat 5 juta, dan kita katakan tetap dapat 5 juta. Itulah rezeki namanya. Maka hidup jangan bersedih hati, sibukkan saja diri dengan ibadah. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Husnul khatimah wa sa'adat. Amin Allahumma amin. Ini saja sekilas yang dapat ulun sampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang begitu singkat disampaikan oleh Kiai Haji Fahrudin Nur dari Tunggal. Ini boleh gambarannya. Dia buat jamaah gambaran mungkin boleh aja. Boleh jawab. Yusuf Abdan dan Yusuf Abdan. Jadi kepada para jamaah, ulun sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sapi yang seberata yang telah mendengarkan tausiah begitu singkat sehingga kita dapat mengambil manfaat faedahnya dan mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Fahrudin Nur yang telah memberikan petua nasihat kepada kita semua.
Mudah-mudahan kita dapat mengambil berkah dari beliau tersebut. Amin. Kemudian marilah kita sama-sama mendoakan kepada beliau. Semoga beliau panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan kita jumpa kembali di lain waktu yang sama. Demikian ulun sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.